karena ada dua cara menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu adalah sabar dan sholat katanya ya. Jadi setelah sabar, datangnya Allah lewat sholat. Setiap kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah Taala, pasti kita akan diuji. Saya pernah mendapatkan ilmu dari guru kita di sini, yaitu Kiai Muslih ya. Beliau adalah pengasuh pendiri pondok pesantren Baitul Quran, dan alhamdulillah udah banyak sekali cabangnya di Indonesia. Beliau pernah bilang, kalau mau sukses, kalau semua cita-cita Anda mau dikabulkan, lakukan 3 hal ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pertemuan kita hari ini yaitu hari Kamis ya, yang ke-17 ya. Alhamdulillah sudah masuk 17 hari ya. Artinya bahwa Mimbar Dakwah ya, channel Mimbar Dakwah ini sudah 17 hari ya berjalan, karena memang ini kita khususkan untuk ilmu-ilmu agama ya, mengkaji Al-Quran dan sebagainya nanti ke depan. Artinya ini tadi saya lihat sudah 56 subscriber ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih yang sudah mendukung, mengikuti. Artinya apa? Bapak Ibu kalau sudah subscribe, jadi setiap Mimbar Dakwah punya program atau menayangkan kontennya, insya Allah nanti ada notifikasi. Jangan lupa ditekan lonceng ya, atau ya tanda lonceng. Jadi nanti setiap ada ceramah atau yang diupload di Mimbar Dakwah, insya Allah nanti akan ada notifikasi di YouTube atau di aplikasi YouTube-nya ya. Jadi tidak ada ruginya ya Bapak Ibu, ini adalah bagian dari sedekah, dan ini adalah untuk mendukung channel ini ya, tentu supaya kita sebagai konten kreator semangat kalau makin banyak orang yang mendukung. Dan apabila video ini bermanfaat ya, karena memang kita coba di sini adalah untuk membahas hal-hal yang positif tentunya, apalagi ini kita ngaji Al-Quran, silahkan ya berbagi, karena itu adalah bagian dari sedekah. Karena siapa saja yang mendengarkan hal-hal yang positif, apalagi pembacaan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan pahala. Begitu juga bagi yang nge-share, tanpa mengurangi pahala yang nge-share ya, tanpa mengurangi pahala yang ngaji juga. Jadi ini pahala yang boleh dibilang berantai ya kan. Sekali lagi, saya bukan berarti ngemis-ngemis minta subscribe, bukan ya. Tapi apabila Bapak Ibu mendukung channel ini dengan, tentu ini adalah bagian dari sedekah. Insyaallah saya sebagai atau selaku pengelola channel Mimbar Dakwah ini akan semangat ya untuk membuat konten, kemudian mencari konten-konten untuk kita sama-sama tayangkan. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu semua. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita lanjut sekarang ini Al-Baqarah 130 sampai dengan 141. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kemarin angle atau lokasi tempat kita syuting ada di tempat biasa ya. Tapi ini pagi hari ini saya ambil di ruang tamu ya kan. Katanya kalau kita baca Al-Quran di pindah-pindah itu insya Allah ya kan, supaya ruangan kita atau kamar kita itu katanya kalau dibacakan Al-Quran akan bawaannya adem ya kan, kemudian ada keberkahan. Nah, sekali lagi saya baca di pagi hari Kamis ini
Ya, tentu harapannya supaya nanti datang tamu-tamu yang membawa keberkahan, rezeki di rumah kita ini ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Baik, kita langsung ke artinya ya. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sungguh di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Beliau bertanya. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak memasuki golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Sibegoh Allah, siapa yang lebih baik sibegohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah tadi ya pertemuan kita yang ke-17 ini. Ada 10 ayat ya, berarti ya 130, 11 ayat ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini saja yang perlu kita
tadabburi atau baca pada pagi hari ini, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130-141. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan selalu mendukung channel Mimbar Dakwah ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemudian dimudahkan segala rezekinya dan segala ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bersabar karena ada dua cara menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu adalah sabar dan sholat katanya, ya. Jadi setelah sabar, datangi Allah lewat sholat, ya. Jadi ada satu pesan untuk kita semua, tentu terutama saya yang paling dekat. Sekali lagi, karena mulut saya ini paling dekat dengan telinga saya, maka ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri. Setiap ada ujian, setiap kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala, pasti kita akan diuji, ya kan? Karena kesuksesan seorang atau Allah yang mau memberikan sesuatu kepada kita, pasti akan kita diuji. Dan tidak akan pernah Allah itu akan menguji hambanya, makhluknya, hambanya, itu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya, pasti akan sesuai dengan kemampuannya. Makanya jangan kita berkeluh kesah, ya. Jangan kita berkeluh kesah kepada selain Allah. Jadi kalau kita diuji, terutama saya pribadi, ya kan, kalau diuji, bersabar, kemudian datangi Allah lewat sholat atau amal-amal kebajikan. Dan saya pernah mendapatkan ilmu dari guru kita di sini, yaitu Kiai Muslih, ya. Beliau adalah pengasuh pendiri pondok pesantren Baitul Quran, dan alhamdulillah udah banyak sekali cabangnya di Indonesia. Beliau pernah bilang, kalau mau sukses, kalau semua cita-cita Anda mau dikabulkan, lakukan 3 hal ini. Pertama, bangun sholat tahajud tengah malam. Mintalah kepada Allah SWT, ya, bangun sholat tahajud sepertiga malam. Yang kedua, sering banyak baca doa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi yang ditelan oleh ikan, Nabi Yunus. Yang satu adalah doa merubah nasib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan sedekah. Ya, terus sedekah. Masalah nominal nilainya itu tergantung dengan kemampuan kita. Dan yang paling bagus katanya, sedekah itu di pagi hari habis sholat subuh. Jadi begitu habis sholat jamaah, habis sholat subuh, masukkan nilainya. Bahkan almarhum Syekh Ali Jabir pernah bilang, lontarkan niat sambil memasukkan sedekah kita. Contoh mau 5.000, continue aja tiap pagi. Dan itu khusus malaikat diturunkan oleh Allah di pagi hari itu adalah untuk mendoakan orang yang sedekah tadi. Mudah-mudahan, ya kan, kita bisa lakukan ini semua. Tentu adalah untuk kesuksesan kita semua, kesuksesan Bapak Ibu, semua sahabat Mimbar Dakwah di seluruh tanah air. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat hidayahnya terus kepada kita semua, dan Allah curahkan, ya kan, tetapkan terpatri iman kita, iman Islam kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.